Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah. Perkenalkan, nama saya Dani Hidayatullah. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan melakukan pengajaran bahasa Indonesia penutur asing tingkatan A2 dengan materi pekerjaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu mengenali jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia secara umum. Lalu yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi informasi terkait dengan pekerjaan di dalam sebuah bacaan. Lalu yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu mengenali ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk bertanya mengenai pekerjaan dan hal terkait di dalamnya dari sebuah percakapan. Seperti itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pekerjaan? Jadi, pekerjaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapat nafkah. Nah, pada umumnya pekerjaan itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Contohnya, ketika teman-teman telah menyelesaikan pendidikan, pasti teman-teman semua akan mencari sebuah pekerjaan. Sampai sini, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Lalu berikutnya adalah macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dokter. Nah, dokter di sini biasanya dia bertugas di rumah sakit atau bisa juga dia bertugas di sebuah klinik. Nah, selanjutnya ada guru. Guru merupakan seorang pengajar. Nah, guru biasanya sering kita temui di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat pendidikan yang lainnya. Lalu ada karyawan kantor. Karyawan kantor di sini biasanya mereka itu seorang pekerja kantoran yang biasa bekerja di kantor-kantor. Nah, lalu ada satpam. Satpam ini adalah seorang penjaga gitu. Biasanya kalau di sebuah tempat-tempat tertentu ya seperti mall atau seperti bank, itu biasanya suka ada satpam yang berjaga. Nah, selanjutnya adalah polisi. Polisi ini merupakan bagian dari keamanan. Nah, yang suka mengamankan rakyat ya, itu adalah polisi. Nah, selanjutnya ada tentara. Nah, tentara juga merupakan keamanan. Nah, bedanya dengan polisi, tentara itu biasanya lebih ke mengamankan sebuah negara. Lalu ada teller bank. Teller bank adalah orang yang bekerja di bank biasanya. Lalu ada kasir, pelayan toko, pelayan restoran. Lalu ada tukang cukur. Nah, di Indonesia sendiri ada sebutan bagi seseorang yang kerjaannya itu nyukurin orang lain. Nah, itu biasanya disebut tukang cukur. Lalu ada tukang beca. Nah, dulu di Indonesia marak sekali tukang beca sebelum adanya seperti ojek-ojek online. Nah, dulu itu di Indonesia masih sering kita jumpai tukang beca. Lalu selanjutnya ada tukang sate. Nah, tukang sate ini merupakan orang yang berjualan sate. Nah, sate adalah makanan khas Indonesia gitu. Nah, sate biasanya terbuat dari daging sapi, daging kambing, atau daging ayam. Selanjutnya ada tukang bubur ya. Pasti kita udah tahu lah ya tukang bubur yang kayak gimana. Lanjut ada tukang bakso. Nah, bakso di sini juga merupakan makanan yang biasa kita sering jumpai lah di Indonesia.
Lalu ada tukang nasi goreng. Nah, tukang nasi goreng di sini biasanya di Indonesia itu orang yang jualan nasi goreng itu malam hari. Jadi kalau siang hari itu jarang kita jumpai orang yang menjual nasi goreng. Lalu selanjutnya ada tukang bangunan. Nah, tukang bangunan adalah orang yang berjasa atau orang yang membuat bangunan gitu. Biasanya kalau kita mau membangun sebuah bangunan itu kita harus mencari seorang tukang bangunan yang ahli di bidangnya untuk membantu kita membuat sebuah bangunan. Lalu selanjutnya ada tukang sayur. Nah, tukang sayur sendiri adalah orang yang biasanya berjualan sayur secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung di sini maksudnya adalah kayak misalkan tukang sayur yang keliling, dia mengandalkan gerobak dan di gerobak itu biasanya ditaruhin sayur-sayuran. Nah, dia keliling. Nah, sedangkan tukang sayur yang tidak langsung itu ya seperti yang kita sering jumpai di pasar gitu. Jadi dia udah netap lah gitu, nggak mesti keliling. Lalu selanjutnya ada tukang buah. Nah, biasanya di Indonesia sering banget kita jumpai tukang buah-buahan yang menjual segala buah. Jadi seperti itu teman-teman, macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi di sini ada sebuah teks bacaan yang sebelumnya harus teman-teman baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam teksnya. Perkenalkan, saya Taufik Setiadi. Saya bekerja sebagai satpam di sebuah hotel yang sangat besar dan terkenal. Sudah hampir 5 tahun saya bekerja di sana. Saya bekerja 6 hari seminggu. Saya libur hanya 1 hari saja. Tugas saya menjaga keamanan hotel. Setiap hari saya bekerja dan berkeliling di hotel untuk menjaga keamanan. Lalu kita akan masuk ke dalam soal tersebut. Nah, di sini ada soal yang pertama, siapa nama lengkap Taufik? Nah, pasti teman-teman semua yang menyimak bacaan di atas atau menyimak nanti bacaan yang saya taruh di sini, pasti kalian semua bisa menjawabnya. Lalu pertanyaan kedua, apa pekerjaan Taufik? Nah, pasti teman-teman semua bisa lah ya, gampang. Lalu yang ketiga, di mana Taufik bekerja? Nah, yang keempat, sudah berapa lama ia bekerja di sana? Lalu yang kelima, berapa kali ia bekerja dalam seminggu? Dan yang terakhir, apa tugas Taufik dalam pekerjaannya? Nah, ini adalah contoh soal yang pertama ya. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua ya. Nah, di contoh soal yang kedua ini ada teks bacaan juga ya teman-teman ya, yang harus teman-teman baca dan cermati sebelum teman-teman menjawab soal tersebut. Dikarenakan kalau teman-teman tidak membaca, maka teman-teman akan kesulitan untuk menjawab. Baik, langsung saja kita masuk ke teks bacaannya. Kenalkan, ini Bapak Dahlan. Bapak Dahlan bekerja di Jakarta. Ia bekerja sebagai tukang ojek. Ia mengojek selama lebih dari 15 tahun. Ia bekerja di pangkalan ojek di sebelah halte Transjakarta. Ia bekerja setiap hari, tidak ada libur. Ia bekerja dari pagi sampai malam, kira-kira 10 jam. Ia bertugas untuk mengantar penumpang. Nah, teks bacaan tersebut sampai di situ. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soalnya ya. Perhatikan teman-teman, oke? Soal yang pertama, siapa nama tokoh dalam cerita di atas? Apa pekerjaan? Lalu soal yang kedua, apa pekerjaannya? Nah, soal yang ketiga, sudah berapa lama ia mengojek? Lalu yang keempat, di mana ia bekerja? Nah, lalu yang kelima, kapan ia bekerja? Yang keenam, apa Bapak Dahlan mempunyai hari libur? Lalu yang ketujuh, berapa jam ia bekerja setiap hari? Nah, yang terakhir, apa tugas Bapak Dahlan? Nah, sekian pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi, dadah.